Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 8, Bapak Menteri Agama beserta Wamen yang kami hormati, para pejabat eselon 1, eselon 2 dan seluruh tim daripada Bapak Menteri Agama. Pertama kami prihatin, Pak, ya, dengan efisiensi 14 triliun ini cukup prihatin kita. Namun harapan kami tidak mengurangi spirit dari jajaran agama untuk bekerja, ya kan? Kenapa? Justru ini merupakan tantangan yang menghasilkan suatu prestasi. Jadi itu harapan kita, dengan menurunnya anggaran dari Kementerian Agama, tidak sejalan pula menurunnya pelayanan kepada masyarakat. Ini yang kita harapkan. Jadi spirit tetap semangat, Pak. Yang kedua, tentu ini berdampak kepada terutama Dirjen Pendis. Kami bukan berlebihan, Pak, rohnya Kementerian Agama itu di Pendis sebenarnya, Pak, termasuk juga agama lainnya. Tapi justru jantungnya itu betul yang dipotong itu kan. Nah, harapan kami, nanti kami mengharapkan dari Pak Dirjen Pendis, setelah dikeluarkan belanja pegawai yang tidak di efisiensi itu, sehingga kita tahu program-program mana aja yang tersisa. Nah, berkaitan dengan itu, sejalan dengan apa yang pernah Pak Menteri sampaikan, bahwa kita harus adil dan tidak zolim, Pak, antara pendidikan madrasah negeri dengan swasta. Nah, dengan adanya versi ini, tentu harapan kita, mungkin yang sudah terlanjur pendidikan penambahan ruangan atau pembangunan ruangan terhadap sekolah yang madrasah negeri ini, mungkin akan kita lebih fokuskan kepada madrasah swasta. Sehingga kita harapkan kezaliman yang berlangsung selama ini sangat ironis sekali. Kemudian juga kami perhatikan di lapangan, Pak Menteri, itu ada MAN yang menonjol sekali gitu. Seperti kami di Pekanbaru, MAN 2 itu luar biasa, Pak. Artinya penerimaan mahasiswa berlebih, itu alasannya menambah ruangan. Jadi maksud kami mungkin ada kebijakan dari Pak Menteri, berapa kondisi ruangan yang ada, sebanyak itu saja dia menerima, sehingga tidak ada alasan dia untuk mendesak kementerian untuk menambah ruangan belajar. Sehingga sekolah-sekolah lainnya itu tetap tidak berimbang, itu tetap favorit terus gitu. Nah, ini mungkin ada kebijakan lah, saran kami begitu, sehingga sekolah swasta ini timbulnya di sana bukan karena kemampuan yayasan, Pak. Setengah kita menganggap itu kan yayasan berarti enggak, karena tidak hadirnya pemerintah di sana, maka mau tak mau yayasan itu membuat sekolah, buat madrasah. Jadi maksud kami berbagi kita, mungkin dari honornya atau dari gaji dari guru-guru swasta ini kita yang bantu atau serananya, sehingga ada perbagian itu, sehingga ada perimbangan antara sekolah swasta madrasah dengan sekolah negeri. Kalau salah ada statement Bapak juga seperti itu, jangan zolim terus, ya kan gitu, Pak. Itu jadi ini. Kemudian di sini juga ini kan belanja pegawai kan tidak dikurangi, Pak, termasuk insentif segala macam. Dan ini juga kami rasa sebagai bonus ya, motivasi ya, sehingga kita harapkan program-program yang ada di kementerian yang dioptimalisasi atau efisiensi ini dapat berjalan. Ini kemudian inspektorat, Pak, Irjen, ini kan dari 176 miliar menjadi 90 miliar. Nah, kita tahu pengawasan sangat penting. Nah, bagaimana Pak Irjen dengan dana hampir 50% diefisiensikan? Jangan sampai nanti pengawasan kita terhadap kegiatan program kita di lapangan tidak berjalan sebagai mestinya karena alasan Irjen, ya kami efisiensi. Berarti kerja kami hanya 50%, tidak bisa 100% lagi karena anggaran kami hanya tinggal 50 gitu loh. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian catatan kita terhadap pengawasan kegiatan 2005 ini. Di samping kami sebagai DPR yang mengawas, tentu kita harapkan pengawasan internal ini juga dapat berjalan semaksimal mungkin, walaupun anggaran Pak Irjen itu hampir 50% hilang gitu, Pak. Ini pengawasan sangat penting.
Ya, PLT. Ya. Terus ini Pak, masalah apa namanya? Kami mendukung Pak yang UIN yang Abdul Malik Ibrahim Pak ya. Kan ini mungkin multi-yes nih Pak, tahun jamak ya. Jadi kalau jamak itu biasanya dapat berlanjut. Jadi kami dari fraksi Demokrat mendukung tetap ini dilanjutkan untuk tahun 2005 dari dana luar negeri sehingga UIN Malang kita dapat berjalan dengan baik. Jadi pada prinsipnya kami tetap memberikan dukungan terhadap multi-yes ini. Selanjutnya ini mengenai masalah P3K Pak. Sampai hari ini masih ada penempatan mereka itu tidak dikembalikan ke asal. Jadi menurut Sekjen ya, kami mohon ini guru-guru yang ditempatkan tidak di tempat asal, mereka minta. Kemudian juga bidang studinya Pak tidak pas, ya kan? Dia di tempat asalnya mengajar biologi, di tempat barunya bahasa Inggris. Nah, itu nyambung Pak. Dia PAI di tempat asalnya, dia disuruh ngajar fisika gitu. Jadi ini memang terutama di Riau Pak, ini masih berlangsung. Walaupun kemarin Pak Sekjen lah mengatakan itu sudah wewenang dari apa namanya Kanwil, tapi Kanwil tetap minta surat gitu. Kalau tidak ada surat kami tidak berani. Saya jamin ya, Bapak DPR jamin Pak. Kalau Bapak memang Menteri tak berani marah sama Bapak, tapi kalau Sekjen berani marah sama kami gitu. Jadi ini tolong dikelirkan terhadap termasuk penyuluh agama gitu Pak. Jadi penyuluh agama yang dekat P3K itu tolonglah dikembalikan kepada negeri asalnya, karena itu juga jadi problem. Pisah dengan keluarganya kan, jadi khususnya kami Riau kami usulkan supaya itu dikembalikan ke daerah asalnya. Terakhir tentu sesuai dengan arahan dari Pak Pimpinan tadi, kami memang minta secara clear per dirjen pemisahan antara belanja pegawai dengan program, sehingga dari program itulah nanti kita bisa sisir mana yang kira-kira memang prioritas untuk sampai ke sentuhannya kepada masyarakat, walaupun dana yang kecil tapi menyentuh kepentingan masyarakat kita, terutama untuk kemajuan pendidikan kita. Kami kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Kita